Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alfa Farhan di channel Open Networking. Udah lama nggak update konten. Di kesempatan kali ini saya ingin mencoba membahas kembali mengenai belajar jaringan ya. Jadi ini belajar jaringan chapter 3, yaitu tentang routing. Kalau kemarin kita membahas tentang switch dan fitur-fitur VLAN, kita mengorek VLAN kemarin. Kali ini kita akan mengorek masalah mengenai routing dan fitur-fitur yang ada pada perangkat router. Jadi yang akan dibahas kali ini adalah yaitu fungsi router, terus apa sih itu routing, ada juga RIB dan FIB yang akan kita olah, yang akan kita kulik nantinya. Terus ada static routing, ada dynamic routing, dan juga kita akan membahas menyenggol mengenai default DST address. Walaupun udah pernah saya senggol-senggol dulu ya, tapi akan saya senggol mengenai masalah teori pada pembahasan kali ini. Oke, kita akan mulai ke masalah pertama, router. Router, mungkin dari kalian udah ada yang tahu ya masalah router. Zaman sekarang siapa sih yang nggak tahu masalah router, apalagi kalau bukan anak TKJ gitu kan. Anak TKJ pasti tahu masalah router. Jadi kalau router ini adalah sebuah perangkat jaringan yang menangani layer 3 atau layer network. Ada OSI layer. Tapi kalau sekarang TCP/IP layer ya. Kita nggak bisa membahas OSI layer lagi. Nah, fungsinya itu sebagai penghubung antar network. Jadi kalau kemarin kita bahas masalah switch, switch itu kan menangani layer 2 ya. Dan dia hanya bisa menangani masalah MAC address. Dia hanya menangani MAC address. Nah, kalau router ini dia menangani sudah ke layer 3 atau sudah menangani IP. Artinya dia punya memori tentang network-network yang dia kelola. Oke, kita akan bahas lagi perbedaannya apa sih sama switch gitu kan. Perbedaannya itu apa ya? Kalau switch itu dia kan di layer 2 ya, itu udah pasti. Kalau di router itu layer 3. Kalau switch dia menangani MAC address, kalau di router dia sudah bisa menangani IP address. Nah, seperti yang kita tahu, router itu kan fungsinya sebagai eh, penghubung antar network ya. Nah, kalau switch ini dia nggak bisa menghubungkan antar network. Nah, yang dimaksud antar network ini kayak gimana sih? Yang dimaksud antar network ini kita kembali lagi ke pembahasan awal, yaitu mengenai tentang eh, pembagian subnet mask dan IP address pada sebuah jaringan. Jadi kalau misalnya teknisnya, saya sebenarnya udah pernah bahas, cuman akan saya bahas lagi. Teknisnya itu, semisal di sini kita punya IP 192.168.1.1/24. Nah, kalau ini 192.168, ini biar gampang aja ya, biar gampang kalian pahamnya. 1.4, 1.2 ya. Nah, ini masih dalam satu network yang sama, yaitu berada pada 192.168.1.0/24. Nah, ini masih dalam network yang sama. Ini nggak kelihatan ya kalian ya. Masih dalam network yang sama, 192.168.1.0. Artinya, ketika ada PC yang berada di sini menggunakan IP 1.1 dan PC yang ada di sini menggunakan 1.2, itu masih bisa terhubung. Tapi seandainya kita mengganti ini menjadi 2.2, nah ini udah beda network. Karena ini networknya 2.0/24. Dan pembahasan ini merupakan pembagian dari IP ya, subnet IP. Dia ada ketentuan pembagian IP-nya, tapi nggak saya jelaskan detail di sini. Dan ini yang disebut sebagai satu network. Nah, kalau udah beda network kayak gini, otomatis PC yang ada di sini sama PC yang ada di sini nggak akan bisa terhubung. Karena itu fungsi router bisa menengahi eh, bisa menengahi network yang berbeda ini. Jadi kalau di sini 1.1, di sini 1.2.1, subnet max-nya 24. Jadi ini maksud satu network itu tergantung dari subnet max-nya ya, tergantung dari subnet max-nya. Di sini /24/24. Nah, ini masih sudah bisa terhubung jika ditengahi oleh router. Karena itu router disebut sebagai penghubung antar network.
Nah, kalau kita lihat lagi, router kan sebagai penghubung antar network ya. Nah, dia bisa nggak sih kalau misalnya menghubungkan network yang sama seperti switch? Karena fungsinya penghubung antar network, otomatis dia nggak bisa menghubungkan network yang sama. Kecuali jika kita menggunakan fitur yang disediakan oleh vendor seperti perangkat mikrotik, itu dia menyediakan fitur di interface-nya ini bisa dijadikan mode bridge atau mode switch. Jadi ketika kita sudah mengubah modenya, otomatis dia bisa menggunakan network yang sama. Tapi kalau untuk router-router yang belum support terhadap fungsi tersebut, ya dia fungsi utamanya sebagai router, penghubung network. Saya udah pernah mencoba, kalau nggak salah di satu interface router itu nggak bisa kita pasang eh, di berbeda interface router ya, di berbeda interface router nggak bisa kita pasang network yang sama, apalagi IP yang sama. Network yang sama kayaknya masih bisa deh, cuman nggak bisa menghubungkan kalau salah. Nah, kurang lebih kayak gitu. Karena itu logiknya kalau kita ingin menghubungkan network yang sama pada router, kita bisa menggunakan salah satu fitur yang disediakan oleh vendor pengembang perangkat jaringan seperti Mikrotik. Fiturnya bridge kalau di Mikrotik ya. Kalau ini kan ada beda ya, networknya ada beda. Ini 1.0, ini 2.0 networknya. Itu fungsi utamanya. Perbedaannya yang lain yaitu kalau di switch dia kan mengenalnya MAC address ya, dia mengenalnya MAC address. Artinya dia punya MAC address table. Nah, dia punya ingatan mengenai MAC address table. Walaupun ujung-ujungnya di MAC address table ini berupa sebagai ARP list yang terdiri dari MAC dan IP address. Nah, MAC dan IP address ini akan tersimpan pada MAC address table ya yang disediakan oleh switch. Jadi dia kalau misalnya mau nyimpen MAC address dari 1.1 bisa kesimpan ketika sudah paketnya udah dikirimkan ya. Dan akan juga mencaching untuk disimpan pada ARP table. ARP atau MAC address table sebutannya. Nah, kalau di router mikrotik, kalau di router maksud saya, kalau di router dia juga ada ARP table, berisi juga seperti MAC address dan IP address. Namun teknisnya hampir sama karena dia menyimpan ARP table, dia lebih unggul dari switch karena router itu dia sudah memiliki routing table. Routing table ya. Nah, routing table ini berisi memori-memori yang router kita konfigurasi untuk mengingat semua interface-interface yang dia kelola, IP-nya berapa gitu, network-networknya berapa. Jadi dia mengingat semua network table pada yang disimpan pada routing table. Nah, itulah keunggulan router dibandingkan dengan switch. Nah, lalu kita akan membahas kembali kan router fungsinya sebagai penghubung antar network. Nah, kalau kita belum konfigurasi routing, secara default router itu dia hanya bisa mengenali interface yang dia kelola saja. Semisal kita lihat di sini, interface router yang dia kelola adalah yang kiri dengan yang kanan kan. Saya menyebut ini sebagai interface yang directly connected. Nah, kalian harus mengingat ini karena ini bakal muncul banget kalau kalian bekerja sebagai network engineer. Directly connected. Kalau di mikrotik dia dilambangkan dengan C ya. Connected. Kalau nggak salah C. Iya C sih, memang C. Nah, ini disebut directly connected. Ini interface yang terhubung langsung dengan router yang dikelola. Misal kita router 1 ya. Artinya router 1 mengelola interface kiri dengan interface kanan. Nah, sementara itu, jika kita belum mengkonfigurasi routing, belum ada routing gitu ya.
Artinya router-router yang dikelola di sini kan ada 3 ya. Router 1 hanya baru mengenal network 12.12.0 saja. Sedangkan router 2 dia sudah mengenal 12.0 dan 2.3.0. Karena dia kan terhubung langsung ya. Dia mengenal IP-nya dia mengenal si router 1 mengenal IP-nya dia sendiri dan mengenal IP-nya interface router 2 yang 12.2. Tapi router 1 belum bisa mengenali 23.232. Nah, router 2 yang terhubung langsung, dia terhubung ke kiri dengan terhubung ke kanan. Artinya dia mengenali dua-duanya. Sedangkan router 3, dia juga nggak bisa mengenali ke network 12.12.0. Defaultnya seperti itu, logiknya seperti itu. Karena itu adanya fungsi routing ini, atau konfigurasi routing. Dengan adanya routing, kita bisa menghubungkan network 12.12.0 dengan network 23.230. Sebenarnya nggak kayak gini teorinya ya. Dengan adanya routing, kita bisa menghubungkan network yang ada di seberang menggunakan gateway yang ada pada tetangga kita. Jadi kita bisa menghubungkan ke sini menggunakan gateway yang ini. Ini DST address, ini gateway. Jadi si router 3 bakal mengenali R1 jika menggunakan jalur dari R2. Yang dia kenali itu bukan jalur R2 IP-nya 12.12.2, tapi yang dia kenali 23.232. Dengan begitu, R3 dengan R1 bisa berkenalan networknya. Jadi itu fungsi routing, menghubungkan jaringan yang jaraknya bukan pada directly connected ya, yang jaraknya berada di seberang tetangga, seberang router tetangganya. Kita akan masuk lagi ke pembahasan mengenai routing. Nah, routing ini kita bahas dulu ya teori-teorinya sebelum kita masuk ke pembahasan berikutnya. Ada beberapa yang perlu yang kalian pahami pada routing ini, seperti routing itu yang kalian tahu adalah sebagai penghubung jaringan gitu kan, penghubung network kan. Dari tadi saya juga menyebutkan routing fungsinya sebagai penghubung network, router penghubung network. Namun secara konsepnya, routing itu adalah penentuan rute terbaik. Penentuan rute terbaik itu dilakukan oleh routing. Karena secara bahasa juga routing itu berarti route mencari jalur gitu kan. Routing ing itu sedang mencari jalur, artinya penentuan rute terbaik. Di mana router atau perangkat layer 3 menghubungkan network yang berbeda. Nah, menghubungkan network yang berbeda ini baru kita sebut sebagai forwarding. Tapi kalau misalnya kita sebut secara gamblang, fungsi router ya menghubungkan network yang berbeda memang. Jadi dalam routing itu ada 2 table, ada 2 ingatan yang diingat oleh router, yaitu yang pertama adalah routing information base dengan forwarding information base. Jadi ada 2, routing information base dan forwarding information base. Oke, kita lanjut lagi. Berapa yang perlu kalian ingat pada komponen routing? Karena kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Berapa kalian ingat adalah DST address, terus gateway, distance, routing policy, time to life. Nah, ini yang harus kalian tahu mengenai routing. Apa aja sih masing-masing? Routing itu ada DST address. DST address ini adalah tujuannya. Jadi kalau ada routing pasti ada tujuan. Mau kemana gitu kan? Pilihan path-nya mau kemana? Nah, gateway-nya ini disebut sebagai lewat mana atau gerbang mana. Lewat mana atau lewat gerbang mana, lewat jalan mana gitu. Nah, ada juga mengenai distance. Distance ini merupakan variabel ya, atau valuable ya. Valuable yang pasti dimiliki oleh setiap routing. Baik itu routing statik ataupun routing dinamik, itu ada valuable untuk distance-nya.
Nanti akan saya jelaskan valuable masing-masing distance. Ini merupakan penting ya, valuable. Mesti ada. Terus ada routing policy. Routing policy ini adalah sebuah ketentuan routing yang dimaksimalkan oleh network administrator, oleh kita sendiri. Semisal kita ingin memberikan paket SSH lewat jalur kiri, ya kan, SSH kita jalur khusus gitu. Terus kalau jalur yang biasa, data dan jalur-jalur umumnya akan menggunakan jalur kanan. Nah, ini kita sebut sebagai routing policy. Kalau di Mikrotik itu ada pembahasan mengenai routing mangle. Saya juga udah pernah bahas mengenai routing mangle. Kalau nggak salah tentang pembagian paket untuk lewat jalur mana, routing marking ya, routing marking. Kalau di Mikrotik ada namanya routing marking. Nah, itu termasuk bagian dari routing policy. Terus ada time to life. Time to life ini berkaitan dengan jumlah waktu ya, jumlah berapa hop yang dilewati oleh paket data untuk sampai ke tujuannya. Berapa jumlah hop yang boleh dilalui paket data untuk mencapai hopnya ya. Jumlah hop, kita sebutnya jumlah hop. Defaultnya itu 64. Nah, kita pada router bisa kita setting untuk memanipulasi time to life. Ketika melewati router kita bisa mengurangi atau menambahi. Tapi biasanya ini jarang dilakukan. Jadi ini merupakan jumlah hop yang boleh dilalui. Defaultnya 64. Kalau misalnya udah habis kayak gimana? Jumlah hop yang dilalui kan 64 ya. Artinya dia boleh melalui 64 router. Nah, kalau dia misalnya udah TTL-nya udah mencapai 1, itu router yang mendapatkan TTL 1 dari paket data tersebut akan menolak ya, informasi paket datanya untuk dilanjutkan. Jadi nggak akan dilanjutkan lagi paket datanya, tapi akan dikembalikan ke pemilik asalnya, source, untuk diinformasikan kalau TTL yang dia gunakan sudah habis. Artinya hal ini juga digunakan oleh protokol routing untuk memaksimalkan layanan. Artinya kalau udah 64 hop, artinya kebanyakan gitu. 64 itu jauh banget. Kenapa harus menggunakan jalur yang jauh gitu? Sedangkan kita bisa menggunakan jalur yang terdekat untuk mencapai tujuan. Karena itu ketika udah mencapai 64, source dia akan dikembalikan ke source dan akan diinformasikan TTL expired gitu kan. Artinya nggak sampai ke tujuannya, hanya sampai ke router yang hampir menjadi tujuannya, mungkin seperti itu. Karena itu ini juga sebagai fungsi memaksimalkan kualitas layanan ya. Jadi nggak lambat, sehingga kita akan diinformasikan, oh ternyata routing lewat situ ternyata lama gitu, jalurnya terlalu jauh. Itu fungsi dari time to life. Oke, kita akan bahas kembali mengenai RIB, Routing Information Base. Jadi kan router ada dua tadi ya, ada RIB dengan FIB. Nah, Routing Information Base ini berupa ingatannya routing table. Jadi pada router itu dia memiliki informasi mengenai routing table, dan forwarding table. Kita akan bahas routing table dulu. Oke, kita akan bahas routing table dulu. Nah, routing table ini berupa ingatan dari router ya. Jadi router itu ketika menentukan suatu rute untuk tujuan kemana, lewat mana, itu dia menggunakan informasi dari routing table. Artinya dia punya otaknya pada routing table. Nah, menentukan aktif tidaknya suatu rute pada routing table itu berupa tidak disable, terus distance tidak sama dengan 255. Distance ini yang valuable yang saya sebutkan tadi. Jadi pada routing itu ada distance, terus ada valid next hop. Valid next hop ini artinya
tetangga ya, tetangganya itu hidup gitu. Kalau tetangganya nggak hidup atau tetangganya nggak bisa berkomunikasi, artinya routingnya nggak aktif gitu. Rutenya nggak aktif, dia akan disable. Bukan disable sih, dia nggak akan jalan gitu, nggak aktif. Terus selanjutnya menentukan aktif tidaknya suatu rute adalah rute dengan distance yang lebih kecil akan lebih tinggi prioritasnya. Oh ini kalau distance tidak sama dengan 25. Kalau distance itu 255, artinya dia sama aja disable ya. Artinya rutenya nggak aktif. Kalau distance-nya 255. Jadi kalau konfigurasi distance, dia kan secara otomatis distance itu udah terkonfigurasi ya sesuai protokol routingnya. Tapi kalau kalian mengkonfigurasi sebagai 255, artinya rute tersebut tidak diaktifkan. Nah, rute dengan distance lebih kecil akan lebih tinggi prioritasnya. Biasanya rute yang distance paling kecil itu eh, directly connected itu 0, distance-nya directly connected itu 0. Kalau static routing itu 1. Ada juga protokol-protokol dynamic routing seperti OSPF, RIP itu masing-masing memiliki administrative distance sendiri, nilai distance-nya. Tapi kita bisa memanipulasi distance-nya atau mengubah ya, bukan manipulasi lah ya, mengubah valuable distance-nya sesuai valuable distance yang kita perlukan untuk pada konfigurasi jaringan. Nah, terus selanjutnya rute dengan distance yang lebih besar bisa aktif. Jadi kan otomatis kan prioritasnya sebagai lebih kecil kan ya. Kalau lebih kecil, dia akan lebih tinggi prioritasnya, akan digunakan routingnya. Rutenya akan digunakan. Nah, rute dengan distance lebih besar bisa aktif dengan menerapkan routing policy seperti routing mark. Kayak tadi pemilihan jalur SSH, ingin lewat kiri. Nah, jalur SSH-nya kita kasih routing mark, tapi dengan distance yang lebih besar. Misalnya distance ke kiri lebih besar itu 5, AD-nya SSH. Kalau ke kanan jalur utama static routing, ya kan, AD-nya static routing. Nah, dia kan otomatis bakal lewat kanan terus. Tapi kalau untuk paket SSH, dia tetap akan jalan walaupun administrative distance-nya 5. Karena kita udah melakukan routing policy. Artinya orang dalam, kekuatan orang dalam. Kekuatan orang dalam enggak? Untuk jenis traffic tertentu. Nah, ini routing mangle. Nah, ini fungsi ini biasanya adanya di perangkat mikrotik ya. Saya belum pernah nyoba kalau yang Cisco, tapi karena saya sering menggunakan mikrotik, maka saya tahu kalau itu fungsi dari routing mangle yang disediakan oleh mikrotik. Nah, terus routing information base juga memiliki eh, informasi mengenai filtering. Jadi, apakah routing table ingin melakukan filtering terhadap network tertentu, itu bisa dilakukan pada routing table. Nah, ini berisi informasi filtering juga ada ya. Jadi ada informasi sebuah rute, ada informasi filtering. Filtering ini bisa berupa filtering dari network luar, atau bisa juga berupa filtering network kita agar tidak diketahui oleh orang luar gitu. Nah, itu bisa disebut filtering. Terus pada routing information base juga terdapat recursive next hop resolving. Nah, ini recursive next hop resolving ini fungsinya untuk mendeteksi jaringan internet. Bukan cek gateway ya. Kalau di mikrotik kan ada cek gateway. Cek gateway itu untuk mengecek tetangga ya. Tapi dia ini untuk mengecek. Nah, kalau ini kan biasanya cek gateway. Dari sini ada cek gateway. Tapi kalau recursive next hop resolving itu dia akan mengecek router yang ada di atasnya. Karena biasanya recursive next hop resolving ini digunakan untuk di perusahaan-perusahaan gitu ya. Biasanya kan kalau perusahaan ISP-nya naruh perangkatnya di alat dekat kita. Alat ISP. Nah, sedangkan jalur terjauhnya ada di data center dia gitu, atau di jaringannya dia jauh gitu, misalnya 1 km. Ini cuma 1 meter karena kan posisinya dekat ya. Nah, kalau misalnya kita cek
recursive next hop resolving ini untuk mengecek koneksi menuju, oh my god, ini nggak bisa koneksi menuju, ini ada batasannya kali ya, koneksi menuju tujuan terjauh gitu, artinya hopnya. Jadi dia bukan mengecek gateway ke sini, tapi dia mengeceknya langsung ke ini, ke internet ya, ke jalur internet ya. Nah itu disebut recursive next hop resolving. Itu termasuk bagian dari routing information base, dan itu bisa dikonfigurasi. Tapi nggak akan saya bahas karena kita akan membahas teorinya saja. Kita akan membahas teorinya saja. Oke, lanjut. Kalau tadi kita berupa routing information base, sekarang forwarding information base. Nah, forwarding information base ini adalah berupa caching ya. Kalau saya sebutnya sebagai caching. Jadi kalau misalnya tadi routing information base, logiknya kayak gini aja. Kalau routing information base itu berupa controllingnya. Jadi dia yang akan mengontrol rute mana lewat mana gitu kan. Dia akan controllingnya lewat RIP. Nah, kalau misalnya data plan-nya itu adalah FIB. Jadi istilahnya router punya otak dan punya kemauan. Otak dan kemauan. Jadi otaknya itu kontrol, jadi dia ingat semua routing table itu, semua informasi rute ada pada routing information base atau routing table. Tapi ternyata di lapangan berbeda gitu. Di lapangan berbeda, dan maka router akan menentukan forwarding information base terbaiknya. Jadi dia nggak cuman mengandalkan otaknya, tapi dia juga mengandalkan informasi yang terjadi di lapangan sesungguhnya gitu. Jadi istilahnya kalau kontrol ini orang pusatnya, dia mengontrol orang pusatnya. Kalau data ini adalah orang lapangannya gitu. Nah, jadi informasi-informasi yang diberikan oleh routing information base akan dikirimkan ke forwarding information base, untuk dilanjutkan untuk pengiriman ke router selanjutnya. Nah, forwarding information base ini berupa apa aja sih? Dia biasanya berupa caching. Jadi dia udah ingat rute-rutenya dari hasil yang telah diberikan oleh RIB tadi ya. Dia kalau di teknisnya itu memang nggak ada tabelnya, tapi yang ada tabelnya itu hanya IP route, routing information base. Tapi kalau forwarding information base, dia hanya berupa caching saja. Jadi dia akan menentukan rute paling spesifik berdasarkan networknya ya, network yang paling spesifik. Biasanya ini jarang terjadi, ini sebagai contoh saja. Jadi misalnya si RIB udah menentukan nih, si routing information base udah menentukan dari routing table-nya, dia akan melihat distance yang paling terkecil kan. Distance paling terkecil dari 3 rute ini adalah ini. Distance 100 kan paling kecil. Maka otomatis dia akan menggunakan rute ini. Tapi ternyata dari FIB, begitu dikirim ke FIB dari RIB, FIB ini mengecek ternyata network yang lebih spesifik itu adalah ini. Artinya kalau ada tujuannya yang menuju ke 1.2 atau 1.1 sampai 1. Berapa nih? 26, 24, 256, 128, 64. Berarti kan 62. 1.1 sampai 1.62 itu akan menggunakan jalur ketiga. Tapi kalau tujuannya 1.662 ke atas, 62 ke atas, itu dia akan menggunakannya jalur kedua. Ini sesuai dari informasi yang diterima oleh FIB ya. Tapi kalau lebih dari 6/25, 125 itu kan 128. Berarti 129 sampai ke atas, itu dia akan menggunakan jalur ketiga. Jadi dia akan menggunakan rute dari network yang paling spesifik. Dia akan mengabaikan dari nilai distance-nya. Jadi setelah disaring oleh RIB dari distance-nya, disaring lagi oleh FIB untuk DST address-nya. Jadi dengan begitu akan ketemu tujuan yang sesungguhnya kemana gitu.
Jadi itu berisi dari forwarding information base. Jadi ada dua, RIB dan FIB. Oke, kita akan lanjut masuk ke static routing dan dynamic routing. Nah, ini bedanya ya. Static routing dan dynamic routing. Nah, kalau static routing itu mungkin kalian lebih mengenal. Saya dulu awal-awal kayak gini ya, mungkin nggak tahu ada yang sama atau enggak. Yang saya pahami dari static routing dengan dynamic routing itu perbedaannya adalah dulu ya. Static routing kita mengkonfigurasi routing secara statik, dynamic routing kita nggak perlu konfigurasi gitu, kita tinggal menyerahkan semuanya ke router. Ternyata kan nggak kayak gitu sebenarnya maknanya. Jadi yang dimaksud static routing itu adalah menyeting routing dengan cara manual. Jadi routing tadi kan menghubungkan network seberang ya. Saya sebutnya menyambungkan network seberang supaya mengenali network seberang. Nah, dengan cara manual. Manualnya ini gimana sih? Manualnya ini yaitu dalam menentukan jalur routing yang ditentukan oleh kita sendiri sebagai network administrator. Maaf ya tulisan saya jelek. Network administrator. Nah, ini ditentukan oleh kita sendiri. Nah, jadi kelemahannya kalau kita tentukan sendiri, kalau misalnya ada jalur putus, kita harus menentukan jalur yang lain gitu kan. Terus IP-nya berubah, kita tentukan lagi gitu. Kita ubah-ubah lagi konfigurasinya. Nah, berbeda dengan dynamic routing, kita sebagai network administrator hanya perlu menyeting routing protokolnya saja. Jadi ada step-step untuk menyeting routing protokol. Kita cuman perlu mengkonfigurasi routing protokolnya saja. Kita nggak perlu manual menentukan jalur routing. Dan ketika ada jalur putus, itu routing protokol yang akan menentukan jalur routingnya. Jadi routing protokol akan menentukan base path-nya. Base path-nya ditentukan oleh routing protokol. Itulah kenapa sebabnya kalau kita udah mengkonfigurasi jaringan secara kompleks, yang routernya banyak, nggak cuma 3 kayak tadi di atas, nah itu kita sudah harus menggunakan dynamic routing. Dan ini biasanya dilakukan pada backbone, jaringan yang udah posisinya udah di core ya, udah di core router, bukan di end device lagi. Jadi misal kayak gini ya. Nah, ini end device. Dan ini jumlahnya nggak cuma 4 ya, ini kita sebut sebagai router core, jaringan core. Nah, ini jaringan end device. Nah, ini core, ini end device. Jadi kalau di core ini ya udah kita pakai dynamic routing aja karena kita nggak mau repot dan kita tinggal menyerahkan semuanya pada routing protokol. Karena routing protokol ini udah termasuk bisa menentukan jalur routing terbaik. Gitu. Oke, selanjutnya static routing. Static routing, nah ini ya, menentukan jalur routing secara manual. Seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, ini kalau cara konfigurasinya yang perlu disetting adalah DST address gateway. Itu yang utama. Kalau misalnya static routing, otomatis defaultnya administrative distance-nya itu adalah 1. Kalian bisa cek di Google juga sih ya. Nah, ini saya juga udah buka. Nah, ini administrative distance. Saya udah pernah share juga. Jadi kalau directly connected itu administrative distance-nya 0, static 1, ini EIGRP summary root 5, BGP eksternal 20, internal EIGRP 90, IGRP 100, ini kalau SPF 110, dan mungkin kan perlu mengingatnya juga ya. Walaupun nanti di lapangan di itunya bisa diubah-ubah administrative distance-nya, tapi seenggaknya kalian mengingat default-nya. Itu secara default ya. Nah, static routing 1. Nah, kalau di Cisco konfigurasinya kayak gini. Kita masuk ke mode configuration, global configuration mode. Terus kita konfigurasi IP root. Nah, ini address dan netmask tujuannya. Lalu gateway-nya kemana. Kalau nggak salah ada tambahan lagi administrative distance berupa angka. Kalau kita mau merubah. Kalau nggak salah ya. Kalau di MikroTik sendiri, kalau kita mau konfigurasi, kita bisa konfigurasinya di sini ya.
IP roots. Nah, ini IP roots. Kita tinggal tambahkan aja. Misal kita mau merubah konfigurasi apa ya? Konfigurasi static root. Nah, yang perlu dikonfig kan DST address, tujuannya kemana, gateway-nya kemana, lewat mana gitu kan. Misal saya mau ke internet, gateway-nya lewat 10.10.10.1. Nah, ini 10.10.1 ini router IndiHome saya. Kita mau cek gateway bisa, opsional. Nah, ini kita mau merubah distance-nya. Tapi kalau misalnya kita nggak mau rubah, dia defaultnya 1. Terus juga kita bisa merubah ya, atau mau enggak. Terus kita bisa melakukan routing policy. Nah, ini yang saya bilang routing policy, routing mark. Nah, kalau kita mau menentukan paket tertentu untuk tujuannya kemana, lewat routing mana, nah itu kita bisa menggunakan routing policy yang disediakan oleh fitur MikroTik ini ya, yaitu routing mark. Kurang lebih kayak gitu ya, kalau di MikroTik. Oke, selanjutnya ada default DST address. Default DST address 0000/0. Apa sih ini maksudnya default DST address 0000? DST address seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, DST address itu adalah tujuan kan. Nah, 000 ini yaitu berartikan ke semuanya, ke semua network. Dalam routing hal ini udah wajar gitu ya, udah pasti ada gitu. Nah, default DST address 00 ini bisa kita terapkan pada routing statik misalnya. Jadi kalau misalnya kita kan nggak kalau misalnya model topologinya kayak gini, kalau kita mau konfigurasi network satu-satu kan ribet ya. Kayak misalnya dari router 1 kita harus konfigurasi 12.12.0, terus 25.25.0, terus ada 23.230, 34.340 ya kan. Tujuannya apa? Gateway-nya lewat sini juga semuanya, 12.12.2. Nah, otomatis kan kita harus setting satu-satu. Tapi dengan menggunakan default DST address, kita cukup mengkonfigurasi tujuannya 1.0.0.0/0 pada router 1 ya. Gateway-nya cukup lewat 2. Jadi cukup satu routing table. Bayangkan kalau kita misalnya konfigurasi ada 4 routing table dengan satu routing table. Jadi ini juga meminimalisir terjadinya peningkatan resource pada router. Nah, itu tujuan dari default DST address 000. Nah, ini sebenarnya kalau router yang ini semua bisa menggunakan default DST address 00 ya. Kayak misal router 5, kita pasang 00, terus gateway-nya lewat sini, ya kan? Router 4 juga sama, gateway-nya lewat sini. Otomatis dia bakal mengenali semuanya kan? Router 6 juga sama. Router 3 sama router 2 juga bisa. Kita terapkan 000 tapi tujuannya ke sini. Router 2 ke sini. Karena dia directly connected, otomatis dia masih mengenali network yang berada di sini ya. Jadi ini masih bisa kita terapkan default DST address 000 pada semua router yang ada di sini. Nah, itu tujuannya dari semua network. Nah, jadi pokoknya fokusnya itu untuk meminimalisir resource dan kita nggak perlu melakukan banyak routing statik. Dengan begitu kita cukup melakukan satu routing statik untuk semua rute yang ada. Ya, tapi balik lagi, kalau misalnya kita pakai 000, artinya kita sudah mendeklarasikan diri kita kalau kita membuka semua network untuk ke semuanya ya, ke semua network. Artinya nggak cuma 36342325 aja. Bisa jadi ke network yang lain seperti 192. Nah, itu artinya semua berada pada 000. Oke, selanjutnya. Nah, default DST address 000/0 ini merouting semua network yang berada pada jaringan. Kalau di Cisco, dia konfigurasinya kayak gini ya. DST address ke sini, ini subnet max-nya, DST address, ini subnet, ini gateway. Jadi ini network ya, ini subnet ya.
Secara default, DST address 000 ini telah tersetting pada host atau PC atau laptop. Kalian kalau setting IP di PC atau di laptop kan di Windows atau di Linux, karena dia berupa end device, itu perangkat yang digunakan oleh user, maka kita nggak perlu setting-setting lagi nih, karena itu akan menyusahkan user juga. Jadi, kalau kita lihat di konfigurasi IP, itu nggak ada pengaturan untuk DSC address. Karena dia udah berarti ke semua network yang ada disediakan oleh gateway kita. Kurang lebih kayak gitu. Karena itu default DSC address-nya kita anggap sebagai 000. Nah, ini tujuannya kenapa semua network yang berada pada jaringan dilambangkan dengan 000/0. Dan ini sangat berguna banget kalau buat kalian yang mau menghemat resource gitu ya pada perangkat router kalian. Oke, kita masuk ke dynamic routing sekarang. Nah, dynamic routing itu apa sih gitu kan? Nah, dynamic routing itu merupakan protokol routing yang disediakan oleh perangkat router. Jadi tergantung perangkat routernya ini support protokol routing apa aja. Contohnya kayak di Mikrotik dia support RIP support kalau nggak salah. Tapi kalau di Mikrotik nggak support JRP, tapi dia support SPF BGP. Dan saya lebih sering menggunakan SPF dan BGP. Nah, ini semua jenis-jenis protokol routing. Bedanya apa? Nanti akan saya jelaskan. Fungsinya juga sama untuk membuka network yang berbeda, hanya cara kerjanya yang berbeda. Nah, protokol tersebut akan menentukan jalur routingnya secara dinamik. Jadi kalau tadi misalnya routing statik kita menentukan DST address sama gateway-nya, ya kan? Tapi kalau misalnya menggunakan routing dinamik, kita cuman mengaktifkan protokol routing saja, ya kan? Lalu nanti pada routing domain, semisal di sini kita pasang OSPF semua ya. OSPF semua. Nah, ini kan dalam satu routing domain yang sama ya, artinya OSPF routing domain. Nah, setiap dalam interval waktu tertentu atau setiap waktu tertentu, para router yang dalam routing domain yang sama ini akan saling mengirimkan informasi gitu ya. Mengirimkan informasi. Oh, di sini aman nih jalurnya kan, di sini aman. Oh, di sini nggak aman, gitu kan? Akhirnya dia kalau nggak aman dia saling menginformasikan. Ada jalur yang putus dan itu yang menginformasikan ada protokol routing. Makan bandwidth ya, makan bandwidth. Walaupun kecil gitu kan. Tapi kalau untuk OSPF itu kecil sih. Kalau untuk yang lain, kalau nggak salah lebih gede dari OSPF, tapi OSPF yang paling kecil kalau nggak salah. Karena itu ini nggak terlalu makan bandwidth dan nggak akan mengganggu kestabilan jaringan gitu ya. Karena dia hanya melakukan routing update secara interval waktu tertentu. Tujuannya untuk mengetahui gitu kan rute mana yang putus, rute mana yang bisa digunakan. Jadi untuk menentukan best path. Kita balik lagi menentukan best path. Best path. Nah, itu menggunakan dynamic routing protocol. Nah, yang disetting apa aja sih? Kalau misalnya disetting pada routing statik tadi kita hanya menyeting DST address dengan gateway yang utama gitu kan. Tapi kalau dynamic routing ini kita perlu menyeting mengaktifkan routing protokol itu pasti. Dan yang kedua adalah memperkenalkan atau advertising network dari router. Yang di advertise ini biasanya yang berupa directly connected ya. Jadi ketika kita sudah mengaktifkan routing protokol, ya jangan cuma diem doang gitu. Kita harus mengaktifkan memperkenalkan network yang dikelola oleh router kita. Misalnya ini router kita kan. Misalnya router kita di sini punya network 3 ya. 1 2 3. Nah, tiga-tiganya ini harus kita advertise. Di advertise ini untuk yaitu dikirimkan pada routing protokol SPF ya. Pada domainnya gitu. Jadi nanti ketika ada ketemu nih sama jaringan SPF, dia akan mengirimkan penjelasan mengenai routing itu ada routing update-nya ya, routing update atau interval waktu update ya.
Itu ada penjelasannya, tapi saya nggak akan bahas di sini karena kita akan membahas secara gamblang aja mengenai makna dari routing. Nah, jadi dia memperkenalkan advertise network router. Jadi dia perlu memperkenalkan semua network yang ada di sini. Satu, dua, tiga. Ada tiga. Kalau misalnya ada empat, kita bisa juga memperkenalkan yang keempat. Atau kita nggak mau advertise juga bisa. Artinya yang di advertise ini yang akan dikenali oleh semua router yang berada dalam satu domain SPF. Ini dia bakal kenal, ini dia bakal kenal network yang ini dia juga bakal kenal. Semua yang di advertise akan dikenali oleh semua router yang berada dalam routing domain SPF ya. Routing domain protokol routing dinamik. Jadi ada dua. Oke. Nah, ini selanjutnya routing distribution. Nah, routing distribution ini yaitu fungsi dari kenapa bisa routing protokol menentukan jalur routing terbaiknya, yaitu karena adanya routing distribution atau informasi routing. Jadi setiap waktu interval tertentu, si router 1, router 2, dan router 3, dia akan menginformasikannya dengan interval waktu tertentu atau dalam waktu tertentu lah ya. Dia akan mengirimkan update, akan menginformasikan gitu ya. Saling menginformasikan, oh ini jalurnya aman, ini jalurnya aman, ini jalurnya aman, ini jalurnya aman. Jadi semuanya masih bisa terkoneksi gitu. Tapi ketika ada jalur yang putus, maka si router akan langsung menginformasikan. Misal memutus di sini gitu ya. R3 akan menginformasikan ke R1, ini putus nih. Otomatis kan jalurnya bakal lewat sini. R2 menginformasikan juga karena dia putus nih. Otomatis jalurnya lewat sini. Jadi kalau ada PC di sini, ada PC di sini gitu kan. Dia otomatis nggak bakal lewat sini lagi karena dia udah putus. Sedangkan informasi itu diketahui oleh routing protokol sehingga kita nggak akan diarahkan ke sana. Nggak akan diarahkan ke sana tapi diarahkan ke bawah. Itulah kenapa routing protokol lebih smart dibandingkan manusia gitu. Dia bisa menentukan jalur mana yang terbaik. Sedangkan manusia kan kita harus menentukan static routingnya lewat mana gitu kan. Kalau menggunakan routing protokol yang bekerja. Metrik. Nah, di dalam routing protokol ada properti metrik, yaitu untuk menentukan nilai yang digunakan oleh routing protokol untuk menentukan apakah suatu rute lebih baik dari rute lainnya. Jadi selain tadi ada jalur putus atau administrative distance, ya kan? Nah, dalam dynamic routing protokol atau routing protokol aja ya, baik itu SPF atau RIP atau BGP itu punya metriknya masing-masing. Jadi metrik itu berupa properti. Apakah itu paket loss, kayak tadi kan putus paket loss. Terus ada speed of path. Nah, ini ada hop of cone. Hop of cone ini jumlah lompatan router ya. Jadi semakin dekat dia akan semakin digunakan, tapi semakin banyak router yang dilompati itu maka tidak akan digunakan. Nah, itu biasanya metriknya si RIP. Ada juga path bandwidth kayak OSPF gitu kan. Measuring link utilization banyak ya. Jadi ini berupa metrik-metrik properti yang digunakan oleh routing protokol. Jadi routing protokol punya kemampuannya masing-masing untuk menentukan, oh ini rutenya lebih baik gitu kan. Oh ini rutenya lebih baik yang kiri, ini lebih baik yang kanan. Nah, itu ditentukan oleh metrik. Metrik itu istilahnya kemampuan dari routing protokol. Nah, ini pembagian-pembagian dari dynamic routing protocol. Jadi pada dasarnya dynamic routing protocol ini terbagi menjadi dua. Yaitu ada interior gateway protocol dan juga ada exterior gateway protocol. Bedanya apa? Nanti akan saya jelaskan setelah slide ini kalau nggak salah. Nah, di dalam interior gateway protocol baru dibagi dua lagi.
Jadi distance vector protocol dan link state protocol. Nah ini distance vector protocol dan link state protocol merupakan bagian dari metrik yang saya sudah jelaskan tadi gitu kan. Nah distance ini berupa metrik yang digunakan oleh routing protokol berdasarkan jumlah hop yang dilalui. Tapi kelemahannya karena menggunakan jumlah hop, si routing ini nggak mengetahui informasi dari link yang dia gunakan. Apakah linknya itu menggunakan bandwidth kecil gitu kan, atau menggunakan kabel koaksial atau menggunakan kabel fiber, itu nggak diketahui oleh distance vector protokol seperti routing RIP atau EIGRP. Ini ada RIP sama EIGRP ya yang digunakan. RIP biasanya jarang banget digunakan. Biasanya yang sering digunakan itu EIGRP, OSPF, sama BGP. Nah ini contoh distance routing, distance vector protocol ya, distance routing. Nah kalau EIGRP ini sebenarnya agak berbeda juga. Dia nggak murni distance vector protocol, tapi dia bisa dikelola informasinya, informasi linknya yang digunakan. Apakah dia menggunakan COS ya, menggunakan COS. Jadi propertinya itu adalah COS, metriknya COS bisa diterapkan karena dia nggak murni distance vector protocol ini, karena memang Cisco udah mengembangkan routing protokol EIGRP. Ini kan EIGRP punya Cisco awalnya. Kalau nggak salah sekarang udah open vendor, tapi Mikrotik belum menggunakan EIGRP gitu, masih menggunakan OSPF. Dia lebih percaya sama OSPF. Ini masing-masing juga punya kepanjangannya ya, EIGRP, OSPF, BGP. Kalian bisa cari masing-masing kepanjangannya. Terus juga ini bedanya kalau misalnya link state protocol, karena distance vector protocol itu dia hanya mengenali jumlah hopnya, jadi jumlah hop paling sedikit akan dilalui. Tapi kalau link state protocol, dia bisa mengetahui kondisi linknya kayak gimana gitu. Apakah kondisi linknya itu, wah ini jalur kiri ternyata lebih cepat walaupun jumlah hopnya lebih banyak gitu. Nah itu link state protocol yang akan menggunakan teknik itu. Ya walaupun dalam tekniknya link state protocol ini nggak murni mengetahui kondisi link gitu, tapi harus campur tangan dari network administrator juga, karena kita harus memberikan informasi berupa variabel ya, valuable atau properti seperti cost. Kalau di OSPF kan ada cost. Jadi nanti kita bisa menerapkan berapa nilai cost pada interface ini. Jadi semakin kecil nilai cost, maka semakin tinggi prioritas yang akan digunakan oleh router sebagai rute ya, pilihan rutenya. Karena itu adanya cost. Jadi tetap walaupun dia bisa mengetahui informasi link, tapi dia perlu campur tangan dari network administrator. Nah ini kalau exterior gateway protocol ada BGP. Nah bedanya apa interior sama eksterior? Ini bedanya. IGP dan EGP, kita singkat aja ya. Nah ini kalau kita bahasnya udah internet di seluruh dunia. Internet di seluruh dunia. Nah kalau internet di seluruh dunia ini kan artinya berupa kerjasama antar vendor gitu ya, antar institusi, antar organisasi. Nah semisal ini ada dua organisasi yang berbeda, biasanya IGP atau SPF, kita pakai contoh SPF ya, karena di sini kan IGP yang lebih sering pakai OSPF. Nah kita pakai contoh misalnya OSPF di sini. Nah di sini institusi satu, di sini institusi dua, ya kan? Biasanya setiap institusi itu memiliki routing domain masing-masing. Routing domain masing-masing seperti OSPF. Dan OSPF dia akan melakukan routing update secara interval waktu tertentu gitu kan. Nah hal ini nggak bisa dilakukan langsung diterapkan pada internet. Karena ini akan menimbulkan jaringan broadcast informasi routing yang sangat besar gitu. Apalagi jaringan internet itu luas banget seluruh dunia gitu. Karena itu broadcast jaringan domain ini
hanya dikelola oleh setiap masing-masing institusi saja. Jadi dia nggak akan menyebarkan broadcast ke kiri nih. Dia nggak akan melakukan broadcast informasi ini ke sini menggunakan eh, protokol routing OSPF gitu ya. Karena itu adanya EGP dan proses pengembangan EGP itu tetap berlanjut karena untuk memisahkan terjadinya broadcast routing distribution, routing update yang saya jelaskan tadi kan, routing update. Terjadinya routing update itu bisa diminimalisir dengan adanya EGP. Dalam hal ini routing protokol yang menengahi EGP yaitu adalah BGP. Jadi kalau misalnya di sini ada cloud 1, institusi 1, di sini ada institusi 3 gitu kan, institusi 4. Nah, ini ketemu nih misalnya. Nah, ini routing protokolnya ya BGP semua temunya. Nah, BGP ini berbeda konsepnya ketika melakukan routing update. BGP ini ada dua cara yang bisa dilakukan untuk melakukan routing update. Apakah itu dia menggunakan spesifik network routing, spesifik ya. Spesifik ini artinya semua network yang ada di OSPF ini, ya kan, akan di advertising, akan diperkenalkan kepada network yang ini, supaya network ini bisa tahu gitu masing-masing dari routingnya, rutenya. Tapi bisa juga menggunakan default DST address 00 gitu. Jadi tergantung dari network administrator, tergantung dari perjanjian atau kerjasama dari kedua institusi, apakah mau melakukan advertising network spesifik atau semua network, atau hanya melakukan advertising routing BGP network default saja gitu. Biasanya kalau di end-device core, end-device ISP, itu dia menggunakan advertisingnya 0 aja. Karena kalau misalnya kita menerapkan banyak rute, jadi ada dua ya. Apakah kita mau menerapkan spesifik route? Nah ini kan banyak artinya kan, banyak route. Atau kita bisa menggunakan default. Default 0. Artinya kan satu aja. Nah masing-masing ini sebenarnya punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Kalau misalnya spesifik, artinya banyak kan. Kelemahannya, resource yang ditangani oleh router pada router ini, saya menyebutnya ini router ASBR ya, karena dia AS bridge, penengah dari autonomous system. Autonomous system ini bisa ditemuin di properti pada exterior gateway protocol BGP. Routing protokol BGP dia punya properti AS atau valuable ya, sebutannya valuable AS, autonomous system. Nah, router yang menengahi ASBR ini yang menjadi ASBR. ASBR ini penengah ya, penengah antara BGP dengan routing internal. Itu dia akan kewalahan karena resource dari yang diberikan oleh router tetangganya itu banyak. Ternyata router dari tetangganya ini spesifiknya lebih gede gitu, lebih bagus router. Sedangkan router yang ASBR ini lebih kecil, jadi nggak kuat nampung resource yang ditanggung oleh router ASBR institusi 2. Jadi kalau misalnya kita melakukan spesifik banyak routing, kita punya kelebihan, kita bisa menentukan nih rute mana yang lebih cepat gitu kan, kita bisa menentukan. Tapi kalau kita saking banyaknya rute yang masuk gitu kan, artinya resource yang masuk ke router kita akan semakin berat juga. Nah itu sebagai spesifiknya. Tapi kalau kita menggunakan default 0, itu resource-nya lebih ringan. Tapi ya kita ngikutin dari aturan dari router ini. Ya kita ikutin aja mana gitu kan. Tapi pasti secara default routing protokol udah menentukan rute terbaik gitu kan. Rute terbaik kemana, rute terbaik kemana. Ya untuk case tertentu mungkin kita perlu menggunakan advertising spesifik. Tapi untuk secara default case kita menggunakan default 0 saja untuk aman.
Jadi kalau eksterior ada BGP, kalau interior ada RIP, IGRP, IGRP, OSPF gitu ya. Banyak. Nah, itu perbedaan dari interior gateway protokol dan external gateway protokol. Kurang lebih kayak gitu ya, gambaran secara umumnya. Nah, ini routing, dynamic routing IGRP. Kita akan jelaskan sedikit. Mungkin nggak terlalu detail karena mungkin akan saya jelaskan secara detail di pembahasan selanjutnya. Karena setiap masing-masing routing protokol itu punya karena setiap masing-masing routing protokol itu punya kemampuan ya, punya kemampuan, kelebihan, punya identitas sendiri gitu kan. Artinya dia perlu dijelaskan di satu pembahasan yang berbeda. Nah, ini dynamic routing EIGRP. Dynamic routing EIGRP kalau misalnya di Cisco kayak kita tinggal setting aja routing EIGRP number berapa yang mau kita setting gitu kan, misalnya 10. Terus setelah kita mengaktifkan routingnya, baru kita advertising networknya. Nah, ini auto summary untuk tidak meringkas network. Biasanya secara default Cisco itu dia meringkas networknya menjadi network yang lebih luas. Tapi kalau tidak meringkas network, artinya kita melakukan advertising network sesuai dari network yang kita ingin advertise. Nah, IGRP ini termasuk proprietary Cisco, tapi sekarang udah open vendor. Tapi belum banyak yang narik ya. Belum banyak yang narik. Nah, dia ini cepat mencari link yang putus dengan mengganti link yang cadangan. Pemilihan jalur terbaik berdasarkan cost. Nah, ini karena berdasarkan cost, artinya dia nggak murni distance vector protokol ya. Nggak seperti RIP, dia murni banget distance vector protokol. Tapi kalau EIGRP dia karena udah dikelola sama Cisco, udah diubah, udah canggih lah ya. Dia artinya bisa mengenali link state lagi. Nah, ini kalau OSPF. SPF bedanya ya kita tinggal setting aja network OSPF-nya. Nah, kalau di Cisco konfigurasi kayak gini, network 12.12.0. Nah, ini menggunakan wildcard. Terus areanya 0, ya kan? Jangan lupa area karena di OSPF itu perlu kita konfigurasi area. Area ini untuk area domain broadcast yang lebih besar gitu. Kalau backbone dia areanya 0, ada area 1, area 2, area 3. Jadi kita bisa membagi pengelompokan lagi. Pengelompokan broadcast routing domain. Nah, nanti ini OSPF sebenarnya penjelasannya lebih banyak lagi ya. Tapi akan saya jelaskan secara singkat aja, secara umum untuk pengenalan. Akan saya jelaskan mengenai OSPF ini akan disampaikan pada pembahasan berikutnya mungkin. Nah, kepanjangan dari OSPF adalah Open Shortest Path First, adalah Dynamic Routing Protocol yang termasuk dalam kategori IGP. Nah, itu kan Dynamic Routing Protocol, dia dalam IGP, Interior Gateway Protocol. OSPF memiliki kemampuan link state untuk melakukan deteksi link dan algoritma Dijkstra, algoritma pencarian jarak terpendek. Ya, walaupun penentuan deteksi status link mungkin masih ditangani secara otomatis gitu kan. Tapi kalau untuk kemampuan link state, untuk melakukan kemampuan link state, artinya si OSPF ini kalau kita mau melakukan informasi seperti bandwidth atau kabel yang menggunakan apa, itu harus secara teknisnya kita sebagai NE harus turun tangan ya, harus turun tangan untuk mengkonfigurasi, menjelaskan kalau link ini lebih cepat gitu, untuk kita memperkenalkannya pada router kita, pada interface router kita, agar si router lebih mengenali jalur yang dia miliki. Selanjutnya, OSPF mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network, walaupun topologi network tersebut berubah-ubah secara dinamis. Ya, ini kemampuan dari link state-nya. Artinya dia bisa, ya udah, dia otomatis ketika ada jalur putus atau perubahan IP gitu kan, OSPF ya mampu dia menjaga informasi routingnya walaupun networknya udah berubah. Dan mungkin itu aja untuk pengenalan mengenai dynamic routing dan static routing. Semoga bermanfaat pada penjelasan kali ini ya.
mengenai belajar jaringan chapter routing. Sekian dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa letakkan langsung di kolom komentar di bawah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga mempermudah kalian mempelajari masalah jaringan internet ya, jaringan komputer. Sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.